Salam semangat belajar. Jumpa lagi bersama Pak Sakti. Pada hari ini Pak Sakti akan menyampaikan tentang pasar di dalam mata kuliah praktek bisnis. Pasar atau market itu adalah hal yang penting dalam praktek bisnis. Mata kuliah kita memang arahnya dari sebuah produk yang bisa dipasarkan, kemudian bisa dijual dengan baik dan diterima oleh pasar, kemudian hasilkan keuntungan-keuntungan yang sangat memuaskan bagi para pengusaha seperti kalian, calon-calon pengusaha seperti kalian. Oke, pasar atau market ini di dalam beberapa teori seperti Kotler itu dikatakan market adalah sebuah tempat di mana sasaran produk yang akan kita tuju. Mereka adalah pasar kita. Produk yang dituju kemana? Misalnya, contoh saja di perusahaannya Pak Sakti, di UMKM-nya Pak Sakti, CVIRDH, ini pasarnya adalah perguruan tinggi atau dosen-dosen yang akan menerbitkan buku, baik buku ajar, buku referensi, monograf, dan sebagainya. Nah, ini udah dipastikan kita pasarnya adalah para dosen yang akan menerbitkan. Jadi karena kita ada fokus di pasar tersebut, berarti upaya kita untuk mempromosikan, untuk mengenalkan produk kita, kemudian bagaimana mereka tertarik menerbitkan di tempat kita, itu dengan berbagai cara yang sistematik. Misalnya, kita akan mengirimkan surat resmi kepada pihak perguruan tinggi, ya, misalnya universitas dipimpin oleh seorang rektor, ataupun sekolah tinggi dipimpin oleh ketua. Kalau politeknik, direktur, ya, direktur politeknik. Nah, kita kirim suratnya. Kita tawarkan bahwa produk kita adalah namanya adalah penerbitan buku dengan biaya sekian, waktunya berapa, durasi waktu produksinya, kemudian kelebihan produk itu apa kalau penerbitan di tempat itu, sehingga mereka tertarik. Nah, kalau mereka sudah tertarik, mereka akan menjadi pasar yang yang bisa sustainable, panjang, itu terus-menerus berlanjut terus-menerus, di mana itu disebut dengan salah satunya yang kita kenal dengan namanya customer, pelanggan. Jadi kalau konsumen itu kan masih masih kadang-kadang menerbitkan, masih beli produk kita, kadang-kadang enggak, kadang beli, kadang-kadang. Tapi kalau pelanggan itu pasti dia beli. Misalnya kalian punya usaha nih, jualan nasi pecel misalnya, ya. Itu kalau konsumen, misalnya Bapak beli di tempat nasi pecelnya kalian, misalnya pecel Madiun gitu, ya. Nah, itu Bapak belinya seminggu sekali, kadang-kadang mungkin sebulan lagi baru beli. Nah, itu namanya konsumen. Tapi kalau pelanggan, itu biasanya tetap seminggu sekali, hari Minggu misalnya, atau misalnya seminggu 2 kali, itu tetap, ritmenya tetap, itu namanya pelanggan. Dan pelanggan, misalnya Bapak datang ke tempat pecelnya kalian, nasi pecelnya kalian, itu tidak akan menoleh ataupun tidak akan tertarik dengan pecel-pecel yang lain, karena sudah menjadi pelanggan dari pecel Madiun misalnya, tempat kalian. Nah, itu perlu dijaga ritme dan pelayanannya. Nah, kembali ke pasar tadi, pasar itu adalah inti dari sebuah perjuangan seorang pengusaha seperti kalian, bagaimana merebut pasar, bagaimana pasar bisa kita jaga, kita rawat, jangan sampai diambil oleh kompetitor kita yang lain. Makanya kita harus punya inovasi. Sebagai contoh nih, yang paling gampang, ya, kan misalnya antara penjual nasi pecel yang ada di pasar misalnya Landung Sari nih, Malang, kemudian ada yang di nasi pecel di jalan misalnya Jalan Kawi, ada juga yang ada di dekat kampus, misalnya dekat kampus kalian ada nasi pecel juga misalnya di Malang ini. Itu pasti punya ciri khas, misalnya pecel di Landung Sari, ya, pasar Landung Sari misalnya, istilahnya bumbunya itu ada 3 misalnya, sedang, pedas, dan pedas sekali, ya, gitu. Istilahnya level pedasnya itu bisa ditakar. Nah, itu pasti akan berbeda dengan pecel yang di daerah kampus misalnya. Dia lebih mempromosikan, lebih menguatkan pada cita rasa daun-daun ataupun bahan-bahan yang ada, lebih enak, nikmat, dan seterusnya. Nah, itu harus dijaga.
ciri khas itu. Sehingga apa? Pasar yang Anda tuju tadi adalah misalnya pasar mahasiswa, itu akan terus-menerus beli di situ. Tidak berpaling ke tempat yang lain. Jadi, sekali lagi, pasar adalah sesuatu yang penting bagi pengusaha supaya kita mau menuju produk kita ke sana. Kita ambil pasar itu sebagai tempat transaksi, dia itu ada pembeli untuk produk kita. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Salam semangat belajar.